Jokowi, ingat nggak Dik? Jokowi sebelum pandemi tahun 2009 udah pernah ngomong bahwa PNS boleh kerja di rumah nanti akan disetting. Iya. Kira-kira kalau kita mau konspirasi kan bisa nggak itu? Bisa, wah ternyata Jokowi. Seru mana kira-kira penjelasannya? Dua penjelasan. Bahwa itu adalah tren dunia, pertama. Dengan bahwa Jokowi sudah pernah, ini adalah konspirasi yang dibangun oleh Jokowi. Kira-kira seru mana kalau dibuat konten di YouTube? Seru, Jokowi kerjasama sama Cina. Makanya, makanya kan, simple like that. Iya, lebih seru. Clickbaitnya. Iya. Nah makanya, habis itu kamu akan dipuji-puji oleh banyak, wow, blowing mind, cerdas, gitu. Cerdas, mencerahkan. Aduh, saya yang tak jelaskan, yang disebut sebagai teori itu adalah hipotesis yang sudah teruji kebenarannya. Ya. Nah, kenapa disebut teori konspirasi? Karena itu sudah seakan-akan menjadi teori, tetapi belum pernah diuji kebenarannya. Jadi sebenarnya levelnya adalah hipotesis. Dan hipotesis itu pun istilahnya bahasa kampus itu proposisi, hubungan antar konsep, tapi proposisinya tidak nyambung kadang. Nah itu loh kadang yang terjadi. Dan bagi orang awam, wow, luar biasa, kayak yang cocologi itu loh. Wow, ternyata berhubungan. Sebenarnya pola-pola seperti ini kan terjadi juga kan di tahun-tahun, bahkan tahun kemunculan listrik pertama ketika siapa itu namanya Thomas Alva Edison dan Tesla fight gitu. Itu kan itu penuh dengan teori konspirasi yang berkembang loh. Sampai listrik itu bisa menyebabkan epilepsi gitu-gitu sampean. Setting seperti sekarang 5G dan semacamnya gitu kan. Iya. Ini sebenarnya pola yang sama. Nah, cuman gue tuh ngikutin perkembangannya awal-awalnya mengenai masalah ini lah ya. Pertama dari kelelawar gitu kan, terus juga ini jadinya akhirnya jadi bioweapon gitu kan. Terus lagi akhirnya pindah nih konspirasinya untuk melenyapkan generasi, older generation ya kan, akhirnya berubah lagi. Jadi untuk ini bukan buatan manusia gitu loh. Alien, ya kan, sampai yang terakhir ya 5G itu, konspirasi 5G itu, gitu. Maksudnya ya perubahan dari secara penyebaran konspirasinya ini ya setiap kali ada mentok dengan suatu isu, akhirnya dia pindah nih, beradaptasi dengan konfliknya sendiri, merubah jadi hal yang baru lagi teorinya. Iya. Ya, yang paling bahaya imajinasi. Iya. Lapisan teorinya itu loh, lapisan kalau siapa penyebab masih oke lah, tapi yang sampai pada misalnya conclusion bahwa COVID itu hanya hoax, hanya ini, itu kan bahaya itu. Di Indonesia itu kan kita selalu didengung-dengungkan bahwa kita itu sebenarnya dikontrol oleh skenario Freemason, Yahudi, dan ini dan semacamnya. Nah, tahu nggak ternyata di Inggris, ini riset beneran nih, mereka meyakini bahwa orang-orang Islam itu sedang ingin membangun kekhalifahan, menggini-gini dan kemudian men-set gini-gini dan semacamnya, dan kita itu sebenarnya sedang diatur oleh teori konspirasi yang, ya, jadi jangan salah gitu loh, bahwa in another world gitu loh. Ya, yang paling kita pikirkan ini kita gitu kan. Kita kan selalu memitoskan Yahudi itu pintar, cerdas, itu kan. Yeah. Dan itu dijudge oleh beberapa klerik, ustadz gitu ya, yang juga menurutku stock knowledge-nya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, itu kemarin jadi diskusiku sama Mas si Benny dari Historia. Kita diskusi panjang tuh. Nah, ternyata dia punya data yang menarik. Ternyata orang Yahudi itu baru populer, terkenal, pintar itu pasca Perang Dunia Kedua. Sebelumnya itu tidak. Kalau kamu lihat orang yang dapat, poinnya apa di situ? Artinya apa? Kenapa Yahudi itu kemudian pintar? Karena dia dituduh pintar,
terus akhirnya dia memenuhi Jadi tuduhan kambing itu. hutan. Gitu loh. Kambing hitam. Dia dituduh ruling the world dan semacamnya, akhirnya tuduhan itu dimanfaatkan, kemudian dia bisa membangun ini dan semacamnya. Nah, dalam kalau kita mau lacak misalnya yang dapat Nobel sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum tahun 60-an 70-an, tidak ada, bahkan sangat sedikit orang Yahudi yang dapat Nobel. Tapi pasca itu dapat, karena apa? Itu menjadi spirit of spirit of grupnya untuk kemudian membangun stigma sosial itu gitu loh. Jadi kalau lu dituduh kayak tadi lah ketika kita gosipin si Dedi gitu, ketika si Dedi dituduh pinter terus ya, maka dia akan membuktikan bahwa itu pinter dan akhirnya dalam tanda kutip pinter beneran. karena dia belajar terus kan untuk memenuhi tuduhan sosial itu gitu loh. Wah, ini smart people nih. Karena gue smart people, maka gue harus baca terus. Nah, akhirnya ya ada peningkatan lah gitu loh. Tapi menarik loh sebenarnya diskusi soal Illuminati. Karena Indonesia punya jejak itu, sejarah Illuminati dan semacamnya. Ya, I want to say something like this soal Illuminati ya. Lu bayangin misalnya, ada berapa organisasi quote-unquote secret society yang kemudian merasa ruling the world di Indonesia hari ini? Ada berapa? Banyak sekali. Sunda Empire gitu ya. Nah, itu maksudku. Ada Sunda Empire, ada keraton ini, keraton itu. Bahkan ada komunitas mistik yang ini. Jadi ada di Malang tuh ya. Ada ini, padahal mereka berpendidikan beberapa, tapi beberapa itu sudah tua. Ingin mengembalikan kejayaan Nusantara dengan cara bertapa di candi-candi dan semacamnya. Dan ketika ada kejadian-kejadian tertentu itu mereka selalu mengklaim itu adalah hasil ikhtiar kami gitu. Misalnya ini sekarang mereka lagi ritual untuk mengusir pandemi gitu. Nanti kalau pandemi terusir, mereka akan mengatakan wah itu jadi gitu. Atau ketika pilihan presiden itu mereka selalu buat ramalan-ramalan. Saya dalam melihat bahwa si Jokowi begini, si Anu begini. Dan ternyata salah kemarin salah. Tapi yang dia rubah bukan wangsitnya, tapi interpretasi terhadap wangsitnya. Kirain multiple output. Multiple output. Di era awal kemerdekaan sampai itu banyak sekali juga gitu loh. Salah satunya memang Illuminati. Dan Freemason itu ada juga kan. Tapi pertanyaannya adalah sesignifikan apa mereka mempengaruhi Indonesia? Ternyata tidak terlalu signifikan bro, lebih signifikan Budi Utomo, lebih signifikan Syarikat Islam, lebih signifikan PKI, PNI, gitu daripada si Illuminati gitu loh. Sama kayak hari ini, kalau misalnya yang kemarin Sunda Empire itu namanya adalah Freemason dan kemudian dia mengatakan saya akan lockdown ini dan ternyata terjadi, wih keren itu pasti itu, iya kan? Pasti itu. Iya kan? Ini gara-gara negara-negara nggak registrasi kan? Ya kan? Coba yang jadi presiden King of the King-nya Oge Artemus gitu. Keren itu kan? Saya punya prediksi, saya kunci ya nanti. Saya buka pada saat selesai lockdown, kapan tanggalnya? Nah, bayangin. Master prediction. Dan itu banyak loh yang kayak gitu, itu banyak yang halu-halu kayak gitu kan. Kemarin baru yang berlabel kerajaan aja halu banyak. Mas Bayu Dardias, itu dosennya si Dika itu. Riset tentang kerajaan-kerajaan palsu di Indonesia. Yang berdiri pasca otonomi daerah. Banyak ternyata. Yang ngaku-ngaku raja, ngaku-ngaku anu dan semacamnya. Sama, mereka klaimnya begitu. Saya adalah orang yang punya kredibilitas untuk mengatur keuangan dunia. Gitu-gitu. Ya. Jadi punya anu dan semacamnya. Nah, sama lagi polanya itu. Perbincangan seperti itu kemudian didengar oleh Samban terus mengatakan, "Duh, kok betul ya yang diomongkan?" Nah, kemudian akhirnya mengatakan, "Wah, ini pasti anu." Nah, gitu kan. Misalnya ide-ide common sense seperti yang Illuminati itu kan punya ide common sense soal pencerahan dunia, soalnya sebenarnya common sense sih sebenarnya. Maka setiap ada narasi-narasi ke arah sana, kayak narasi gini, narasi bahwa penduduk manusia itu terlalu banyak, maka harus dikurangi. Itu kan
Nah, kayak narasi-narasi tanah itu kan sebenarnya narasi yang bisa berangkat dari banyak sekali perspektif kan. Artinya gini loh, kita melihat dari perspektif demografi aja kita ngelihat bahwa ya memang manusia kebanyakan, ini pertumbuhan manusia begini, statistiknya begini, maka KB menjadi penting kan gitu. Tapi ketika itu dikemas dalam perspektif, oh Yahudi itu tidak menginginkan jumlah orang itu terlalu banyak. Nah itu beda lagi nanti ceritanya. Benar bahwa jumlah orang itu terlalu banyak, makanya kan ada gerakan anti KB yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis tertentu. Iya kan, anti KB, anti vaksin, anti-anti itu kan, yang suka anti-anti itu loh. Anti feminis, anti ini, anti pesulap, karena pesulap pakai jin. Nah, itu kebanyakan juga semacam itu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau baca buku-buku tentang katastrof, ya teori-teori tentang katastrof, teori-teori tentang bencana, teori-teori tentang itu sebenarnya sudah diramalkan bahwa itu ada resiko modernitas yang disebut sebagai risk society, masyarakat risiko. Ya mungkin kalau pernah baca bukunya Anthony Giddens atau Ulrich Beck tentang risk society ya dulu kuliah di pasti diajarin tuh. Risk society itu mesti paham gitu bahwa ada resiko-resiko masyarakat modern. Salah satunya ya pandemi. Makanya kemudian di Amerika banyak sekali film tentang zombie, tentang ini. Itu kan sebenarnya gambaran dari resiko modernitas. Karena orang dengan modernitas, dengan adanya globalisasi, intensitas pertemuan pasti tinggi. Penyakit yang dulu adalah endemik, sekarang menjadi pandemi, menjadi menyebar ke ini. Bahkan karena kelangkaan pangan, itu sudah diprediksi sebenarnya, kelangkaan pangan, penyakit yang dulu hanya ada di binatang tertentu, nanti akan bisa transfer ke manusia. Itu sudah diprediksi oleh banyak. Makanya gak heran ketika Bill Gates dalam tanda kutip, seakan-akan meramalkan. Nah, tapi sekarang kan jadi di narasi-narasi. Kami hitam kan? Ya, padahal menurutku dia itu orang pensiun yang punya banyak uang, yang sekarang melihat bahwa problem terbesar adalah di apa namanya pandemi dan dan itu diserang habis-habisan kan. Maksudku konsekuensi dari teori konspirasi adalah pasti ada stigma, ya kan? Pasti ada stigma. Awal-awal stigma kepada Cina, ini dibuat di Cina, ya kan? Terus sekarang ditolak lagi, ini yang buat Amerika. Ini terus tolak lagi yang buat perusahaan. Akhirnya dipilah lagi ini dari partai Demokrat. Nah ini kan pembacaan Demokrat Republik itu kan sudah terlalu jauh ya menurutku. Itu kan wacananya orang Amerika yang dibawa ke sini. Ngapain kita ngurusin Demokrat Republik? Itu kan sama dengan orang Amerika ngurusin PDI Perjuangan sama PKS yang bertarung di sini kan. Nah kayak gitu loh, maksudku terlalu over. Iya, betul. Kayak gini itu dimakan oleh politisi. Nah ini menjadi salah loh. Politisi itu membuat kebijakan. Nah bayangkan konsekuensinya uang publik itu bisa dibuat menyelesaikan sesuatu yang bukan masalah. Nah ini kan berbahaya maksudku bro. Kayak gini loh, lu lagi main sepak bola. Skor kita ini kalah nih. Tapi pikiran kita fokus bahwa ini skor kita kalah karena bolanya itu semalam itu habis dirancang dengan perdukunan atau dibawa alien gini-gini. Akhirnya solusinya kan bukan segera ngegolin, tapi kemudian memutus dan energinya diarahkan. Nah, kayak gitu loh. Gue asik-asik aja sebenarnya dengan teori konspirasi, tetapi ketika itu sudah terlalu menyedot referensi publik, itu akan menjadi berbahaya. Karena dana publik. Kalau ini loh kalau Sunda Empire, gue nggak terlalu worry ya gue ketawa lalu lucu karena itu tidak menjadi preferensi publik dan preferensi politisi untuk mengambil kebijakan. Tapi yang hari ini yang teori berkembang ya, ada mantan menteri, ada ini dan semacamnya, itu kalau jadi preferensi ya untuk ngeri juga. In some cases ya tadi itu daging yang jatuh di tempat sampah gitu, yang bercampur, dan kita harus bisa slice-nya karena beberapa informasi benar. Misalnya kayak Siti Fadila Supari yang mengatakan bahwa ada lembaga-lembaga penelitian luar yang sering mencuri spesimen kita. Itu dari dulu, itu kritik kita dari dulu. Termasuk
misalnya aku sekolah luar negeri ya, itu banyak profesor-profesor luar negeri yang mengeksploitasi orang Indonesia untuk untuk melakukan riset yang itu kepentingan dia gitu loh. Itu sama di hewan-hewan kita, mereka yang data ini, memang itu kritik yang sudah dari dulu gitu loh. Tapi penjelasannya itu bukan karena Bill Gates gitu kan, bukan karena satu organisasi rahasia yang ada di Amerika yang sedang tidak seperti itu. Itulah kapitalisme bekerja gitu loh. Itulah bagaimana mereka pingin namanya orang nyolong gitu loh. Jangan setiap pencuri itu kita identifikasi mereka terlinkit dalam sebuah organisasi rahasia, itu kan enggak kan. Itu loh kadang yang patut menjadi catatan kita sih menurut saya. Nah, ini akan menjadi masalah menurut saya ya ketika referensinya adalah teori konspirasi, akan merubah dari pandemi menjadi infodemik. Ya. Infodemik, ya. Jadi disaster informasi. Ya. Karena ya, macam hoax saya kan. Ya, hoax kan itu kan berarti konteksnya kan. Nah, itu makanya kan. Loh, kalau hoax jelas bro, itu salah total kan. Ya. Kalau teori konspirasi enggak, itu mencampur antara hoax, data, fakta, teori, dan asumsi, dan hipotesis. Campur semua. Misalnya gini, ketika ngomong, oh ini pasti ada perusahaan-perusahaan obat yang mengambil keuntungan dari pandemi. Betul nggak kira-kira? Ya betul lah, perusahaan mana yang nggak mengambil keuntungan? Wong kamu aja mahasiswa kalau kemarin banyak yang nyimpen masker kan gitu kan. Siapa yang ngambil keuntungan dari situasi kayak gini? Iya kan? Ini yang diomongin Naomi Klein tadi, bahwa dalam setiap krisis itu akan ada orang ini. Naomi Klein itu keren banget itu bukunya. Dia bercerita bagaimana sistem pendidikan itu dirubah setelah bencana dan semacamnya. Ya, saya lebih prefer ke situ. Gue sampai ini loh, perhatiin bener itu si Mardigu sama Dedi itu. Sebagian omongannya Mardigu itu adalah analisis, kalau kamu ngambil kuliah, analisis ekonomi politik internasional. Ya bahasa-bahasanya. Tapi menjadi lucu ketika itu kemudian ada Freemason, nah itu menjadi lucu gitu loh. Bahwa Cina punya kepentingan, bahwa Amerika punya kepentingan, ya make sense. Memang itu yang terjadi di semua relasi negara. Dalam perspektif HI namanya merkantilis gitu loh. Tapi penjelasannya bukan kok ini di rolling the only some people yang kemudian seakan-akan overstate dan semacamnya. Nah itu yang dibilang cerdas sekali itu di situ, karena orang terblowing mind dengan cryptocurrency, ini, gitu. Nah itu yang bahwa ada mafia obat, iya jelas. Apa sih nggak ada mafia obat, kita udah omongin. Tapi jangan kemudian terlalu sederhana mau mensimplifikasi ini. Contoh, pandemi itu kan tadi saya sampaikan. Pandemi itu sebenarnya adalah sebuah dalam analisis sosial itu sudah mulai menjadi referensi yang serius sejak tahun 90-an. Anthony Giddens, Ubi Mes itu sampai menulis buku tentang risk society dan kemudian membuat instrumentasi tentang risk management. Risk management itu apa? Di dalam masyarakat modern, kemudahan teknologi, kemudahan ini itu akan melahirkan resiko-resiko baru. Orang akan ketemu dengan lebih cepat, orang akan dan jumlah penduduk akan banyak, kelangkaan pangan akan terjadi sehingga orang kemudian makan apa saja yang kemudian mengakibatkan transfer penyakit itu sudah diramalkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Ya. Termasuk nanti bahayanya artificial intelligence terhadap artificial intelligence itu jangan bayangin terhadap tapi identitas orang kepada dikuasai oleh negara atau perusahaan gitu. Nah, itu sudah diramalkan. Nah, bayangin kalau saya misalnya jadi orang yang paling kaya di dunia, misalnya saya jadi Bill Gates, paling kaya di dunia. Saya update nggak dengan informasi itu? Saya update nggak dengan possibility akan ada penyakit? Pasti update toh. Dan ketika saya harus menurunkan pajak saya dengan cara membuat filantropi, iya kan? Orang Amerika kelihatan filantropi itu kan sebenarnya karena didorong untuk menurunkan pajak kan.
maka kemudian saya akan fokus ngurusin menghadapi resiko yang paling mungkin terjadi, apa pandemi, sehingga kemudian fokusnya di vaksin dan semacamnya. Sehingga bagi saya sangat make sense kenapa kemudian si ini. Nah sekarang kan ternyata enggak konspirasinya. Bill Gates yang kemudian membuat penyakit itu. Di dalam dunia modernitas pasti akan muncul, penyakit itu pasti akan muncul. Pandemi baik dibuat oleh manusia karena adanya perang senjata kimia atau secara alami. Itu sudah banyak yang meramalkan itu. Kamu lihat aja film-film itu loh. Film zombie. Itu kan gambaran dari apokalipse. Kamu mungkin pernah nonton di National Geographic, dulu itu ada acara namanya Apocalypse Prepare. Orang-orang yang menyiapkan itu diketawain kan sama tetangganya. Oh, dia pakai mungkin sekarang dia orang yang paling update kan. Iya kan? Entah itu karena ekonomi, entah itu karena penyakit, entah itu karena nuklir, entah itu karena itu kan ada kan. Dia diramalkan gitu loh. Nah, fokus kita ke sini nih. Tapi tiba-tiba itu kan pasti akan terjadi. Ini resiko modernitas. Orang jatuh pertama kali dari langit itu ya ketika pesawat ditemukan pertama kali toh. Kalau pesawat nggak ditemukan kan nggak mungkin ada orang jatuh tengah langit, iya kan? Dan ini pernah terjadi di Jakarta dulu ya, pernah ada pandemi juga, bukan pandemi tapi endemi. Sepertiga penduduk Jawa dulu itu pernah mati karena penyakit cacar, malaria, dan itu kemudian membuat Belanda membuat HIS, sekolah kedokteran, yang sebenarnya bukan sekolah kedokteran, tapi sekolah mantri suntik. Karena dokter-dokter Belanda nggak mau juga ketularan, maka dia membuat mantri-mantri suntik lokal supaya dia bisa nyuntik orang-orang di daerah. Nah, di dalam kondisi krisis nyuntik itu jadi ruang juga oleh pemerintah Belanda untuk mendata penduduk Indonesia, sehingga kemudian dia dianggap diterima oleh sebagai pemerintah kolonial. Nah, tadi Bel, bahwa di dalam kondisi krisis, yang tadi aku bilang di bukunya, akan selalu ada orang yang ngambil keuntungan itu. Tapi bukan berarti dialah setter skenario-nya gitu loh. Nah sekarang kan enggak. Iya kan? Misalnya gini, misalnya Cina nih, dalam kondisi kayak gini kok melakukan ini gitu. Ya wajar aja, ini kan kesempatan dia untuk doing something juga, ngambil ini kan. Tapi bukan berarti kemudian Cina konspirasi dengan Syiah, konspirasi dengan apalagi Amerika. Ini kan nggak make sense gitu loh. Syiah konspirasi dengan Korut jadi satu semua. What the hell is that gitu loh. Kalau kita mau ngomong bahwa misalnya ya, bahwa Cina punya kepentingan dengan kita, bahwa Amerika, ya jelas lah Cina punya kepentingan dengan kita. Dia punya market. Tapi bukan berarti kemudian Cina koalisi dengan Amerika dan Syiah. Nah ini menjadi masalah kan. Ya. Kemudian kita ngejudge orang, ngasih stigma ke orang, dan ini yang kemudian menurutku terlalu berbahaya. Iran punya kepentingan nggak dengan kita? Punya. Siapa yang nggak punya kepentingan dengan Indonesia sebagai sebuah negara? Punya. Kita 250 juta jiwa. Itu kamu jualan apa saja dibeli 250 juta jiwa, kaya kan? Market internetnya paling besar di Asia Indonesia. Makanya kalau ngomong, tapi bukan berarti kemudian itu digerakkan oleh tertentu, jangan sesimpel itu gitu loh. Kalau itu mahasiswa semester 1-2 yang dulu belajar ekonomi politik pasti tahu cara menjelasannya. Tapi bukan karena, nah ini kadang yang saya agak ini ya, agak disappointed dengan sekarang yang lagi-lagi populer gitu. Bahwa betul ada ini, jadi kadang data dicampur dengan asumsi, dicampur dengan hipotesis, dan kadang dicampur dengan teori, dicampur dengan legitimasi. Akhirnya publik nih bingung nih, kacau nih. Akhirnya kan ini bukan soal mana yang benar, tapi mana yang ingin kita percaya. Akhirnya kan itu kan. Publik akhirnya terdirect untuk melihat mana yang ingin kita percaya nih. Yang ingin kita percaya adalah yang paling bisa menguatkan identitas kita secara teori. Gitu loh. Misalnya kamu orang religius, maka kamu pasti akan mengambil teori-teori konspirasi yang itu menguatkan identitas religiusitas kamu, gitu loh. Sama dengan orang-orang yang lain gitu, juga pasti akan kayak gitu. Nah, sama dengan ini.
Ini kan kritiknya katanya ya, ini yang gak menarik nih dari nanti kamu lihat di YouTube yang tadi aku bicarakan, bahwa misalnya ya, bahwa COVID ini dibuat oleh orang-orang dari Partai Demokrat untuk menjatuhkan Trump, termasuk Bill Gates, ya, untuk menjatuhkan Trump, untuk anu Cina dan semacamnya. Wait a minute, ya. Kita harus ngurusin Partai Demokratnya Amerika gitu, bayangin. Itu kayak Obama ngurusi PDI sama PKS gitu kan. Yang sangat jauh misalnya aksesnya terhadap kita gitu loh. Sangat jauh misalnya ini terhadap kita. Nah, kayak gini itu kan ya kalau orangnya Trump membuat narasi itu make sense, kita bisa memahami lah kenapa dia membuat narasi kayak gitu. Tapi kalau orang kita tiba-tiba ikut-ikutan menarasikan itu kan, dan itu dipuji-puji smart banget katanya. Itu yang gue sebel banget gitu loh bro. Sebel gak sih lu? Iya. Lihat orang dan dibilang, oh ini smart banget, ini luar biasa cerdas. Gak peduli sama yang di sini. Out of the box. Out of the box dan semacamnya. Wah ini mencerahkan sekian SKS. Waduh di kampus gak ada. Yang gak ada lah di kampus. Di kampus empiris lah bro. Nah ini yang kadang perlu menjadi kritik kita ya maksudku. Orang memang terkagum-kagum ngerti dibilang tentang blockchain. Itu kan, oh iya ada blockchain toh. Tentang ini, iya terkagum-kagum orang nggak ngerti. Tapi kalau kita yang ngikutin kayak gitu, iya sih itu lompat dari satu ide ke ide yang lain gitu loh. Ya kita ketawa aja gitu loh. Teman-teman kalau ngikuti perkembangan internet tentang cryptocurrency dan semacamnya, melihat argumen-argumen kayak gitu itu kan, ini orang ini lompat-lompat ini ngomongannya. Jadi satu logika ke logika yang lain, logika yang lain, belum tuntas, nggak mendalam logika yang lain. Pola-polanya kayak gitu terus memang sih inspirasi. Faktualnya betul beberapa, tapi dihubungkannya itu loh jadi masalah. Dihubungkan seakan-akan ini. A benar, B benar, tapi tidak berhubungan. Pelajaran dulu itu. Dan kayak ini loh di acaranya Sule dulu itu loh. Nah ternyata benar mereka berhubungan. Oh iya, cocokologi itu. Cocokologi itu. Iya kayak gitu kan. Ngeri banget. Nah maksudku kayaknya ini orang menikmati, orang sebenarnya gini, orang-orang tuh gregetan cuman karena mereka saling kenal kadang nggak mau, nggak enak lah, kayak Oge kan nggak mungkin tuh kritik. Wah lu ngaco lu gitu kan, nggak mungkin kan. Ya, bagi kita yang nggak punya kepentingan ya ngomong aja kelentung-kelentung gitu aja sih. Berarti shiftingnya informasi terhadap apa yang orang cari itu akan bergantung balik sama apa posisi dia berada sekarang di mana gitu kan. Bahkan apa yang dia percaya. Iya, maksudnya baik itu secara ya finansial, secara edukasi dan secara ya tadi yang barusan lo bilang itu. Jadi kan maksudnya tadi kan kalau gua recap pembicaraannya adalah ya di mana ya kalau ya tadi di acara Nat Geo itu yang doomsday prepare gitu kan. Ya, itu kan orang-orang nyiapin yang nanti adanya perang nuklir lah, terus adanya yang karena gelombang elektromagnetik lah gitu kan, mereka sampai bikin bunker dan segala macem gitu kan. Ya maksudnya mereka berarti secara secara knowledge dan secara informasi yang mereka coba cari itu mereka udah nggak nyari lagi tuh, wah politik besok gue milih siapa ya gitu loh. Ini partai mana yang gue harus usung gitu kan, udah nggak mikirin gitu loh. Jadi ya secara driving dia punya pemikiran udah larinya adalah gue udah nggak mikirin ini, gue mikirnya ini gitu loh. Nah tapi kan perspektifnya adalah berbahaya by the time orang itu mendapat lead informasi di orang yang dia percaya atau ya narasumber yang dia cari itu adalah ya itu posisinya adalah either itu dia nge-twist secara berita atau secara fakta atau secara data yang jatuhnya akhirnya jadi ya misinformasi gitu kan. Poinnya ini guys, sebenarnya kalau kamu baca buku-buku di luar gitu ya, aku pernah nemuin dua buku yang cukup menarik, dua buku filsafat. Yang satu itu Philosophy of Apocalypse dan yang kedua adalah Philosophy of Zombie. Nah, buku itu kenapa menarik? Buku itu jadi referensi pembuat-pembuat film tentang masa depan.
Ingat, ya kan? Film masa depan termasuk apa itu Catch Fire apa? Yang itu dan semacamnya itu loh. Si Everdeen itu loh. Yang mana itu loh. Hunger Game gitu. Hunger Game dan semacamnya. Itu kan prediksi tentang ini, dan di luar itu memang bacaan-bacaan itu sudah sangat common gitu. Berapa film tentang zombie, apokalips zombie, orang yang penyakit yang kemudian ini ya termasuk hero sekarang di ada War Z itu lagi tadi aku lagi nonton. Nah, maksudku bahwa namanya itu adalah konsekuensi modernitas, bahwa namanya penyakit, namanya itu pasti akan muncul, pasti ke depan. Jadi ini bukan nggak ada yang diadakan gitu loh. Nah, itu lapisan pertama dari teori konspirasi yang harus kita ini, yang punya resiko paling besar terhadap publik. Iya kan? Artinya kalau orang mengabaikan itu nggak ada, kejadian loh di ini yang kemarin di Malang itu, keluarganya nggak percaya itu meninggal karena COVID, dibuka akhirnya apa? 17 orang yang ikut memandikan ngelayat positif semua. Nah, itu kan artinya bahaya gitu loh di situ. Ketidakpercayaan itu punya resiko bukan hanya kepada dirinya. Punya resiko kepada orang yang percaya itu beneran COVID itu juga, ini juga nular juga, karena penyakit nggak menseleksi lewat kepercayaan. Ya kan, tapi menseleksi lewat sentuhan. Anti-vax itu juga. Bel, suara lu jauh banget, Bel. Suara lu jauh banget, Bel. Mic-nya ini, mic-mu kayaknya jauh. Ya, bentar. Nah, suaranya jauh. Kedengeran cuman ujungnya doang. Enggak, maksudnya gue ya ini juga yang terjadi sama gue di dunia industri persulapan ya. Maksudnya ya terkadang gue ya kalau gue sih, karena ya satu, gue selalu bilang genre gue tuh karena gue bermainnya escape, gue selalu bilang ya, memang bukan selalu bilang, karena ya itu yang gue tahu gitu loh. Beda sama sulap gitu loh. Kalau gue itu what you see is what you get. Lu ngeliat gue dimasukin kotak, lu akan ngeliat gue keluar dari kotak sebelum kotak itu kenapa-napa. Beda sama sulap. Orang dimasukin kotak, begitu kotaknya kebakar atau hancur, orangnya pindah. Itu sulap. Gitu lah. Maksudnya gue terkadang ngelihatnya bahwa ini kayaknya masih jauh nih Indonesia nih untuk bisa berpikiran secara logika ya gitu loh. Karena ya terkadang ujung-ujungnya mereka hanya mengikutin arus mana yang lebih besar, angin mana yang lebih besar gitu loh. Jadi ujung-ujungnya ya ikut-ikutan orang Indonesia balik lagi gitu loh. Makanya ya gue terkadang gemes juga, gregetan gitu ngeliat anjing nih. Ya men, gue ngeliat zaman dulu syutingnya siapa ya di acara Trans TV itu dulu, dukun siapa gitulah, jadi tengah malam itu dukunnya itu literally kayak pesulap gitu loh. Jadi dia nyiapin orang, suruh di alang-alang tuh, suruh ngumpet, udah nyiapin sesuatu, ngapain, ntar tiba-tiba dia nangkap setan, masukin ke botol dan segala macam gini-gini. Ada yang kesurupan. Nah di studio itu kalau syutingnya itu acara, itu pasti ada kesurupan. Gue lupa dulu namanya Pak. Dan studionya sebelah-sebelah nama gue syuting Magic Show zaman dulu di daerah Pejaten situlah. Nah itu gue ngeliat itu, ada yang kesurupan nih, gue sambil makan kerupuk gitu ngeliatin. Udah yang kesurupan nih. Orang-orang pada ngeliatin, aduh. Ya makanya maksudnya gue mencoba menyimpulkan dari apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Ya ini udah jelas, Bel. Ya jelas. Jelas bro, jelas. Nah, gue ngerasa bahwa di Indonesia ini menurut gue akan masih akan sangat jauh sekali ya untuk orang bisa menerima pemikiran atau berpikir secara different perspektif dari apa yang ada di media lah, bahasanya gitu. Karena kan ya, atau di viral gitu. Jadi ya karena yang mereka terima either itu dari berita atau dari viral gitu loh. Makanya gue ya di satu sisi terlihat ngerasa agak pesimis juga gitu. Ini orang Indonesia ini masih jauh nih kayaknya nih secara. Kalau dulu itu kekurangan sumber informasi, nah sekarang kebanjiran. Nah, benar. Cuman kan maksudnya secara tidak punya mekanisme untuk filternya. Belum siap gitu loh. Secara knowledge-nya, oh ini ada informasi yang masuk, oh ini nggak begini nih. Oh ini begini. Oh ini benar. Oh ini, oh mungkin gitu kan. Bisa memilah gitu. Tapi kan ini kan begitu informasi banyak, surat, wah ini seru.
oh ini orang rame, oh ini. Akhirnya ikutnya jalur itu gitu loh. Nah, ya Tapi menariknya itu terjadi di Amerika juga loh. Teori konspirasi itu ramai juga di Amerika. Iya, cuman maksudnya kalau teori gini, perbedaan teori gua nggak tahu ya, maksudnya ini cuman asumsi gua aja. Perbedaan teori konspirasi di Amerika sama di Indonesia, maksudnya Indonesia itu semudah lu menyentikkan jari untuk membohongi gitu loh. Dibanding lu di luar negeri. Di luar negeri itu lu harus ya bikin seolah-olah lu bikin data empirisnya lengkap, ya kan, faktualnya ada, apa referensi-referensi pendukungnya jelas gitu. Nah kalau di Indonesia, lu skip semua itu, langsung ke kesimpulan dan langsung output, gitu loh. Jadi orang tanpa melihat ada, ya makanya gue bilang bedanya bikin teori konspirasi di Indonesia sama di luar negeri, mungkin bedanya gitu kali ya. Di luar negeri tuh lu mesti bikin seolah-olah ini data empirisnya lengkap nih. Ini data-data pendukung nih. Ini data-data ini. Ini semua ini kata pakar ini, kata pakar ini, kata pakar ini. Kalau di Indonesia nggak skip nih. Ini skip semua, langsung ke kesimpulan. Jadi katanya profesor atau dokter Cambridge itu begini. Jadi ini begini, langsung kesimpulan gitu loh. Ya kan ya nggak tahu sih. Kalau gue lihat perbedaan paling mencolok ini, kalau di Indonesia ada orang buat teori konspirasi, maka komennya adalah wow, mind blowing, ini dan semacamnya. Tapi kalau lu lihat di Amerika, di Inggris dan semacamnya, kalau ada buat teori konspirasi, termasuk itu teori konspirasi tentang bagaimana Islam akan ruling Inggris gitu ya. Ada beberapa yang wow, mind blowing gitu, tapi habis itu kritik gitu loh. Kritik mulai muncul yang waras-waras, dan kemudian muncul kritik-kritik yang lain lewat video-video yang lebih utuh. Nah, ini berbeda di Indonesia. Ketika ada orang membuat teori konspirasi, saya nyari di YouTube, belum ada orang yang maksudnya memberikan perspektif pembanding. Nah, makanya bagiku penting bagi kita untuk hadir gitu loh. Yuk ngobrol yuk, Bel, kita bikin YouTube. Isi gapnya itu bener. Bedanya itu. Kalau di luar ya, katakanlah begitu, ada Uri Geller kayak gitu. Habis itu ada James Randi gitu loh. Di sini ada Ningsih Tinampi. Habis itu siapa yang coba kemudian ini? Ada yang nyoba-nyoba sih kemarin si siapa pesulap merah itu. Iya, Marcel. Langsung dibantai habis, langsung diem dia. Karena apa ya? Karena he is just magician gitu loh. Perlu didukung itu Marcel itu seharusnya. Harus didukung. Dan juga di warning. Marcel bikin apa sih, Bel? Dia bikin apa, Bel? Matain besi dragon itu. Yang matain besi itu. Iya, ditantang pesilat-pesilat itu loh. Itu mampus itu. Coba cari Bang, oke. Cari aja di YouTube. Itu di react sama pesilat. Tantang sama yang cewek itu. Oh iya. Kayak begini kan cuman kayak gerakan underground yang tahu ya orang-orang ini aja gitu loh. Yang mau cari tahu gitu loh. Kita nggak ada bedanya sama Illuminati ya. Yang orang-orang itu mah ya bodoh-bodoh amat gitu kan.